Selamat siang. Baik, teman-teman, hari ini kita lanjutkan ya sesi kita setelah UTS minggu lalu. Kita lanjutkan sesi hari ini. Eh, Sebelum kita lanjut lagi dengan valuasi ya, saya mau menyampaikan sedikit mengenai potensi terjadinya kesulitan keuangan gitu ya, atau yang disebut dengan financial distress ya. Jadi mungkin teman-teman ingat gitu ya, di sesi sebelumnya waktu kita membahas optimal capital structure, disebutkan bahwa hutang itu dibutuhkan kan gitu ya oleh perusahaan, terutama untuk mendapatkan manfaat pajak. Tapi tambahan hutang yang lebih besar sebetulnya bisa berpotensi menimbulkan financial distress. Ya, financial distress. Baik, jadi minggu ini kita ingin akan membahas sedikit mengenai financial distress. Nah, apa itu financial distress? Yaitu di mana perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Jadi eh, kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya. Jadi biasanya ada indentur-indentur yang disebutkan gitu ya dalam pinjaman, dan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban itu gitu. Jadi atau tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan dan juga bisa mengarah kepada kebangkrutan. Ya. Em, Kalau investor tahu sebetulnya investor juga concern gitu ya bahwa perusahaan yang memiliki hutang bisa mengalami financial distress. Teman-teman kalau lihat di saham biasanya kita juga akan melihat ya rasio debt to equity rasio perusahaannya gimana gitu. Maka hutangnya terlalu besar. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang memang nature-nya hutangnya besar gitu ya. Biasanya seperti perusahaan tambang, mereka akan eksplorasi gitu. Jadi kita mesti agak berhati-hati juga dalam menghitung financial distress. Nah, biaya yang muncul dari kondisi financial distress ini bergantung kepada kemungkinan munculnya financial distress, lalu magnitude dari biaya yang timbul kalau distress terjadi. Nah, ini ada beberapa definisi ya dari financial distress. Perusahaan disebut mengalami financial distress kalau dia mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya waktu jatuh tempo. Itu financial distress. Tapi perusahaan mengalami bangkrut kalau dia mengajukan permohonan pembebasan hutang kepada kreditur. Sedangkan perusahaan disebut mengalami default kalau gagal memenuhi salah satu persyaratan pinjaman atau indentur obligasi ya, yang disebutkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kontrak obligasi. Jadi tiga aspek ini berbeda ya teman-teman. Financial distress itu dia kalau mengalami kesulitan membayar pada saat hutangnya jatuh tempo, bangkrut kalau dia mengajukan permohonan pembebasan hutang, dan mengalami default kalau dia gagal memenuhi salah satu syarat perjanjian dari pinjaman. Sebab kegagalan bisnis apa saja sebetulnya gitu ya, yang bisa menyebabkan financial distress. Yang pertama memang manajemen yang kurang baik. Lalu kondisi perekonomian. Ya, teman-teman juga bisa dengar di saat ini gitu ya, banyak perusahaan besar juga yang mengalami kebangkrutan. Ini faktor memang ada faktor, kita nggak bisa menyebutkan bahwa ini seluruhnya kesalahan dari perusahaan gitu ya, tapi memang ada kemungkinan faktor ekonomi. Berekonomi misalnya sekarang seperti saat ini gitu ya, adanya deflasi, daya beli yang rendah gitu ya, dan penurunan daya beli masyarakat itu bisa menyebabkan kegagalan bisnis. Atau bisa juga karena faktor keuangan tadi ya, pengelolaan keuangan yang kurang prudent gitu ya, kurang prudent. Jadi bisa jadi begini teman-teman, misalnya perputaran piutangnya itu terlalu lama, sementara hutang harus dibayar lebih cepat. Ya. Itu bisa menyebabkan financial distress ya. Jadi balik lagi, distress itu kalau dia mengalami kesulitan membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Jadi mungkin perusahaan ternyata dalam operasionalnya memerlukan modal kerja yang berputar lebih lama gitu ya. Kenapa? Karena pembayaran dari ininya, dari
bayarnya itu cukup lama. Ya, ini sering terjadi di supplier kesehatan kalau kita lihat ya. Jadi dari sisi pembayaran yang menerima pembayaran itu cukup lama dalam bentuk piutang gitu ya sebelum kembali menjadi cash bagi perusahaan. Yang keempat adalah faktor bencana, ya ini kita sama-sama maklum ya kalau memang ada kondisi bencana yang mengganggu operasional perusahaan sehingga perusahaan tidak bisa beroperasi dengan baik. Lalu kesalahan strategi ini juga berhubungan dengan manajemen yang tidak baik gitu ya, kesalahan strategi sehingga perusahaan mengalami financial distress. Ini banyak kasus gitu contoh seperti ini ya. Misalnya perusahaan yang fokus kepada hal-hal yang bukan menjadi core bisnis dia gitu, yang menjadi keahlian dia gitu ya, tapi berusaha mengembangkan pada sektor lain yang ternyata memerlukan modal yang lebih besar sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Contoh gini ya, misalnya perusahaan retail gitu ya, perusahaan retail eceran perdagangan gitu ya, itu kan dia daily basis uangnya daily basis, dan bukan tidak mungkin misalnya ownernya itu merasa wah usaha saya sudah maju, saya coba pengen masuk ke, dia melihat potensi di sektor properti. Nah properti sendiri ini sebetulnya memerlukan modal kerja yang cukup panjang ya, mulai dari pembelian tanah sampai pembangunan. Nah bukan tidak mungkin itu modal dia terserap. Ini contoh dari salah satu kesalahan strategi. Lalu yang terakhir itu adalah penipuan, ya ini sangat umum juga, makanya harus dilakukan pemisahan fungsi-fungsi di dalam perusahaan. Misalnya fungsi bagian pembelian dipisahkan dengan bagian pembayaran dan lain-lain. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah terjadinya penipuan. Lalu kalau dari sisi usia, sebetulnya perusahaan yang lebih muda cenderung lebih mudah mengalami kegagalan daripada perusahaan yang lebih tua. Ya, karena apa? Karena mereka lebih sedikit memiliki pengalaman, mereka juga cenderung lebih kecil dan kekurangan modal dibanding perusahaan yang sudah lama beroperasi pada industrinya. Nah, ini gambaran dulu ya waktu kita belajar sedikit struktur modal ya, bahwa ini firm value gitu ya, dan ini rasio hutang. Jadi pada titik sementara ini adalah uh, ini firm value gitu ya. Nah, bahwa value dari perusahaan itu akan meningkat gitu ya dengan adanya hutang, dan ini hutang makin bertambah gitu ya. Kenapa? Karena ada manfaat dari pajak. Dan pada titik tertentu pada saat uh, firm value-nya ini sudah titik optimum ya, kalau hutang ini kita tambah lagi ke sini ya, depresionya lebih tambah, maka value-nya akan semakin menurun. Kenapa? Ini karena ada biaya dari distress. Nah, ini penjelasannya bahwa present value dari tax shield secara bertahap akan meningkat. Jadi tameng ya, pajak ini bisa digunakan sebagai tameng yang akan meningkat kalau ternyata perusahaan memiliki hutang yang lebih besar. Ya, pada tingkat hutang yang moderate, maka kemungkinan terjadinya financial distress itu lebih kecil karena manfaat pajak itu masih mendominasi. Dengan tambahan hutang, kemungkinan terjadinya financial distress akan semakin meningkat. Ya, juga manfaat pajak atas hutang mulai menurun. Ya, antara lain kenapa? Karena beban bunga yang semakin besar. Saat perusahaan tidak dapat meyakini untuk mendapatkan laba dari manfaat pajak tadi. Nah, ini biaya-biaya muncul dari financial distress ya. Yang pertama biaya kebangkrutan, corporate bankruptcy atau kebangkrutan ini muncul saat pemegang saham melakukan eksekusi hak mereka untuk default atau hak mereka untuk gagal memenuhi kewajibannya. Jadi saat perusahaan mengalami masalah, maka pemegang saham bisa berpaling, maka kreditur yang bisa menjadi pemegang saham baru, kreditur atau yang memberi pinjaman. Nah, ini sesi ini sebetulnya ingin memperkenalkan gitu ya. Ini teman-teman ada tools yang sebetulnya luar biasa. Saya kasih basicnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat pengembangannya saat ini.
tools ini sebetulnya cukup luar biasa gitu ya. Dia bisa memprediksi kemungkinan sebuah perusahaan akan bangkrut. Ya, jadi disebut dengan Altman Z-score. Ya, ini ditemukan oleh Edward Altman. Yaitu sebuah teknik multiple discriminant analysis. Ya, jadi dia akan digunakan sebagai alat diagnosa yang kuat untuk mengukur solvency, yaitu kemampuan membayar kewajibannya. Dan tools ini bisa mengidentifikasi perusahaan yang akan bangkrut 12 bulan lebih awal dengan tingkat akurasi sekitar 95%. Nah, jadi dia menggunakannya dengan analisis diskriminan gitu ya, di mana Z ini adalah Z-score, ya kemungkinan terjadinya kebangkrutan, diskriminan score atau Z-score, dengan variabel mulai dari A1 dengan X1, di mana ini A ini adalah koefisiennya dan X ini adalah diskriminannya. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa ini yang di bawah ini sumbu X adalah hutang, ekuitas dibagi hutang, dan di atas ini EBIT dibagi sumbu Y-nya ini EBIT dibagi total aset. Nah, ini Z-score untuk perusahaan menurut pendekatan Z-score ya. Jadi Z-score adalah 1,2 dikali 1 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 0,99 kali X5, di mana X1 ini adalah modal kerja dibagi total aset, X2 adalah laba ditahan dibagi total aset, dan X3 adalah EBIT, ya, earning before interest and tax dibagi total aset. X4 adalah market value dari equity, ya, nilai dari equity marketnya, nilai saat itu dibagi nilai buku dari total hutang. Lalu X5 ini adalah sales dibagi total aset. Nah, model Altman ini berdasarkan persamaan tadi diperoleh angka gitu ya, diperoleh Z-score gitu ya. Kalau dia skornya lebih dari 2,99, ini disebut dengan safe zone, yaitu perusahaan diperkirakan tidak akan gagal dalam waktu 1 tahun ke depan. Sementara kalau skornya antara 1,8 dengan 2,99, ini adalah gray zone, yaitu kebangkrutan itu belum bisa diprediksi. Sementara kurang dari 1,8 adalah distress zone, yaitu bahwa perusahaan akan gagal dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi kita bisa membagi dalam 3 bagian seperti ini ya. Oke. Sorry. Kita lanjut. Nah, ini kita bagi-bagi lagi ya. Ini umumnya adalah perusahaan manufaktur ya teman-teman yang dipakai. Jadi kalau untuk perusahaan keuangan, perusahaan jasa mungkin agak berbeda gitu ya, ininya pendekatannya. Tapi kalau untuk perusahaan manufaktur ini Z-score ini bisa dipakai. Nah, ini adalah untuk perusahaan yang tertutup ya, tertutup, berarti dia belum go public ya, go public, di mana Z-score ini adalah 0,717 kali X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 dan 0,998 X5, di mana X1 adalah current asset ya, aset lancar dikurang hutang lancar dibagi total aset, X2 adalah laba ditahan dibagi total aset, dan X3 ini adalah EBIT dibagi total aset, X4 adalah nilai buku dari ekuitas dibagi total hutang, dan X5 adalah sales dibagi total aset. Ini skornya ya, batasannya kalau lebih dari 2,9 ini adalah safe zone ya, jadi tidak akan gagal dalam 1 tahun ke depan. Kalau skornya 1,23 sampai 2,9 ini adalah gray zone, belum bisa dipastikan bahwa dia akan mengalami kegagalan. Sementara kalau
kurang dari 1,23 ini adalah distress zone, di mana perusahaan ini kemungkinan akan gagal dalam 1 tahun ke depan. Lalu ini adalah untuk perusahaan yang non manufaktur, ya, dan pasar yang baru berkembang, di mana Z score kita sebut nih Z score, Z aksen double gitu ya, Z aksen double score gitu ya. Kalau ini kan tadi perusahaan terbuka ya maksudnya ya, karena kan ada market value dari equity. Ini adalah perusahaan tertutup ya, private, dan ini adalah perusahaan non manufaktur ya, dan pasar yang baru berkembang. Nah, ini mana adalah Z-score adalah 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 kali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 kali X4. Persamaan ini sama ya teman-teman, cuma tidak ada sales dibagi total aset ya, nggak ada X5 gitu ya. Jadi cuma sampai X4, persamaannya X1 sama, current aset dikurang current liabilities dibagi total aset, return earning dibagi total aset, EBIT dibagi total aset, dan nilai buku dari equity dibagi dengan total liabilities. Ya, jadi X5-nya nggak ada, dan skornya ini menjadi 2,6 ya. 2,6 kalau lebih dari 2,6 ini termasuk dalam safe zone. 1,1 sampai dengan 2,6 ini adalah gray zone, dan kurang dari 1,1 ini adalah distress zone. Bagaimana tingkat akurasinya gitu ya. Kalau kita ukur Z-score ini 1 tahun sebelum kegagalan gitu, 1 tahun sebelumnya, maka tingkat akurasinya adalah 95%. 2 tahun sebelumnya ini 72%. Jadi 3 tahun sebelumnya ini menjadi 48%. 4 tahun sebelumnya 29%, dan 5 tahun sebelumnya 35%. Ya, jadi mungkin lebih dekat waktunya lebih baik. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa kondisi perusahaannya sudah mulai mengalami kesulitan, coba diukur gitu ya. Diukur, mudah-mudahan kalau memang akurat gitu ya, itu dalam bisa 95% dalam 1 tahun ke depan. Ya, tapi kalau terjadinya 2 tahun gitu ya, ini tingkat akurasinya akan semakin menurun menjadi 72%. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sebetulnya dikaitkan dengan rating ya, untuk obligasi perusahaan, bond rating gitu, dengan Z-score-nya gitu. Rata-rata Z-score-nya ini adalah data empiris. Kan tadi kalau perusahaan terbuka ya, perusahaan terbuka kan standarnya adalah 2,99 ya. Nah, ini teman-teman lihat perusahaan yang obligasinya ratingnya itu adalah triple A atau AA atau 2A gitu ya. Ini juga skornya tahun 2013 itu 4,13, berarti di atas 2,99 ya. Semua di atas 2,99. Malah di tahun 96 sampai 2001 itu 6,2%. Dan tahun 92 sampai 95 itu 4,8. Kita lihat yang tahun terakhir aja ya. Ini contoh 15 perusahaan masuk kategori obligasinya ini adalah triple A, dan ternyata Z-score-nya ini 4,13. Lalu A, Z-score-nya ini adalah 4, ya, ini ada 64 perusahaan di Standard & Poor, obligasi Standard & Poor, rating obligasinya. Lalu B, triple B ini 3,01, masih di atas 2,99. Nah, lalu B gitu ya, B 2,69 ini berarti sudah termasuk ke gray zone. Jadi udah termasuk ke gray zone sampai dengan 1,8. Jadi B 2B ini udah gray zone, lalu rating obligasi B, triple C, dan D ini udah masuk ke apa namanya, distress zone ya. Ya, jadi kita lihat tiga yang pertama ini masih masuk di safe zone, lalu B yang kedua ini masuk ke gray zone, lalu yang ketiga, rating yang ketiga ke bawah ini adalah masuk ke distress zone. Jadi
berkaitan juga gitu ya, berbanding lurus juga dengan rating dari obligasi. Nah, ini bukti empiris ya dari data ya. Dari data eh, antara modal kerja dibagi total aset antara perusahaan yang tidak gagal gitu ya dan perusahaan yang gagal. Jadi kalau kita lihat working capital ini kan modal kerja ya. Modal kerja ini kan berarti aktiva lancar dikurang hutang lancar ya. Jadi semakin kecil dia dibagi dengan total aset itu kemungkinan failure-nya itu semakin tinggi ya dalam 1 tahun ke depan. Modal kerja yang semakin kecil dibagi dengan total aset maka kemungkinan gagalnya akan semakin besar dalam 1 tahun ke depan. Cash flow dibagi total hutang. Begitu juga cash flow ya. Makin rendah cash flow perusahaan itu, maka teman-teman ya, mungkin ingat ya cara menghitung cash flow ya. FCFF ya. Cash flow tuh from FCFF. Begitu juga ya, makin kecil cash flow-nya, itu perusahaan yang rasio dari cash flow dibagi total hutang semakin kecil, maka ini juga dalam beberapa tahun ke depan akan kemungkinan akan mengalami kebangkrutan. Sementara yang cash flow-nya sekitar 0,4 atau 0,5 dari 40% atau 50% dari total hutangnya, ini masih perusahaan yang bisa bertahan. Lalu laba dibagi total aset gitu ya. Antara 0,5% sampai 10% ini masih perusahaan ini dalam 5 tahun gitu ya masih bisa bertahan. Tapi kalau dia semakin menurun gitu ya, seperti di eh, laba bersihnya dibagi total aset sudah minus 20% gitu. Minus 20% ini kemungkinan dalam 1 tahun ke depan akan mengalami kegagalan. Lalu begitu juga dengan current ratio. Current ratio ini berarti aktiva lancar. Kalau current rasionya masih sekitar aktiva lancar dibagi hutang lancar gitu ya. Kalau masih sekitar 350%, ini tidak, masih relatif bertahan. 200 sampai 250% pun sebetulnya lebih masih lebih cukup baik ya, kemungkinan gagal dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalau sudah 200% mungkin teman-teman mesti agak hati-hati gitu ya, kemungkinan dia akan mengalami kegagalan dalam 1 tahun ke depan. Jadi berdasarkan data-data empiris itu juga kita perlu memperhatikan gitu ya, bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, caveat emptor. Jadi caveat emptor ini adalah perusahaan yang kelihatannya sehat secara keuangan gitu. Tapi dalam kenyataannya mungkin dia insolvent atau bisa menjadi bangkrut hanya dalam beberapa bulan. Hati-hati juga dengan perusahaan zombie gitu ya. Jadi lalu bisnis modelnya juga, apakah kita ini sebagai investor gitu ya mengakuisisi hanya perusahaan cangkang gitu. Sementara bisnis modelnya sendiri sebetulnya nggak terlihat, tapi secara finansial dia kelihatannya sehat. Nah ini kasus yang terjadi juga. Pada tahun misalnya ada beberapa perusahaan gitu ya di Z-score-nya itu masih cukup tinggi gitu. Di tahun 79, jadi data-data di dari tahun 79 sampai 83 gitu ya, ini masih termasuk safe zone. Lalu mulai 86 gitu ya, 86 87 sudah masuk gray zone. Dan ternyata sudah mengalami kebangkrutan di tahun 90. Ini secara empiris yang terjadi. Jadi beberapa tahun tuh gitu ya. Kalau kita lihat dia safe zone sampai dia mengalami kebangkrutan. Safe zone misalnya 79 dan dia mengalami kebangkrutan tahun 90. Ya sekitar eh, 11 tahun kemudian gitu ya, 11 tahun kemudian.
cukup panjang waktunya sebetulnya buat kita menganalisa apakah perusahaan ini berpotensi untuk mengalami bangkrutan. Jadi, kalau misalnya kita melakukan akuisisi ya, ataupun merger gitu perusahaan, kita harus menggunakan kombinasi faktor finansial dan non finansial. Faktor finansialnya adalah misalnya debt service coverage, leverage ya, tingkat hutang, tingkat laba dia, likuiditas dia, lalu eh, total kekayaan bersih perusahaan, harga saham, dan debt score. Ya, ini faktor finansial yang harus kita perhatikan. Sementara faktor non finansial, ya kita perlu lihat juga sebetulnya ukuran dan usia dari perusahaan. Ya, lalu industrinya. Ya, kalau industrinya sunset, bukan nggak mungkin perusahaannya ikut sunset. Ya, karena memang tidak ada keunggulan kompetitif lagi gitu ya, misalnya bagi industrinya. Contoh sederhana mungkin kalau kita mau diskusi gitu ya, industri tekstil. Ya, tekstil, dan ini cukup berdampak di Jawa Barat gitu ya, karena gempuran tekstil dari luar yang lebih murah dengan kualitas bagus itu cukup tinggi ya. Jadi ada faktor juga dari industrinya. Lalu pengalaman dari manajer. Lalu terkait dengan lokasi dan market position. Sebetulnya posisi perusahaan ini di pasar, ya apakah dia masih termasuk perusahaan cash cow atau perusahaan yang star gitu ya, atau dia masuk kategori dog kalau kita menggunakan BCG ya, BCG matrix. Lalu juga ada faktor judgment dan kemungkinan sinergi atau strategi yang sama. Jadi waktu kita melakukan due diligence, ini menjadi salah satu faktor yang mesti kita pertimbangkan. Ya, faktor finansial antara lain adalah debt score. Sementara ada lagi faktor-faktor non finansial yang kita harus pertimbangkan, ya seperti hal-hal ini. Nah, ini teman-teman saya punya contoh ya, sebetulnya menarik gitu ya, Bluebird Group gitu. Bluebird Group ini cukup menarik perhatian gitu ya, jadi perusahaan ini sudah cukup lama dan go public gitu ya di bulan November 2014, melepas 376,5 juta saham dengan harga perdana 6.500. Kan mungkin kita bisa membandingkan gitu ya, eh, apakah waktu dia go public perusahaan ini sedang mengalami distress atau tidak, dan bagaimana kondisinya setelah dia go public gitu ya, go public. uh, saya melihat sebetulnya gini, melihat perusahaan ini waktu mulai adanya aplikasi ini ya, Gojek gitu ya, GrabCar, Gojek, itu cukup terganggu gitu ya, cukup terganggu. Tapi saat ini mungkin ini perusahaan yang cukup bisa bertahan gitu ya dan menghasilkan cash flow yang sehat gitu ya. Kalau kita teman-teman lihat bahwa Bluebird Group ini sekarang cukup survive gitu ya dengan banyaknya armada dan tidak terganggu gitu ya. Dulu mereka terlihat cukup terganggu dan melakukan kerjasama tuh cepat tuh manajemennya melakukan kerjasama dengan aplikator uh, ride hailing yang lain, antara lain dengan Gojek yang memasukkan jadi armada mereka di aplikasi Gojek itu sendiri gitu. Selain mereka juga membuat aplikasi itu sendiri. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini bahwa mereka itu sebetulnya punya standar yang cukup tinggi ya, cukup tinggi sehingga semakin bertahan. Ini angka tahun 2013 sebelum mereka go public dan 2014 setelah go public ya. Berarti ini kan laporan keuangan Desember 2014. Sementara mereka go public itu November 2014. Ya. Asetnya waktu 2013 itu adalah 5 triliun dan 2014 Desember ini 7,17 triliun. Ya. Aktiva lancarnya ini sekitar 550 miliar dan menjadi 1,2 triliun.
ya. Nanti kita lihat dari sisi equity. Nah, ini utang lancar, ya. Utang lancar 1,6 triliun di bulan Desember 2013 menjadi 1,4 triliun di bulan Desember 2014. Jadi kalau kita lihat sebetulnya modal kerjanya saja ini udah banyak mengalami peningkatan waktu mereka melepas saham. Dulu aset lancarnya 557 dibagi 1,655 gitu ya. Berarti current rasionya 557 dibagi 1655 sekitar 33%. Ya, sementara di 2014 dari menjadi 1,2, aktiva lancarnya 1221, lalu kita bagi dengan hutang lancarnya 1,441 menjadi 85%. Jadi menjadi cukup liquid gitu ya, menjadi cukup liquid, menjadi 85%. Di sini masih 30-an% tentang apa namanya current rasionya di sini menjadi sekitar 85%, ya. Sementara hutang jangka panjangnya sendiri hanya mengalami sedikit penurunan, ya, penurunan sekitar 30 triliun ya, dari 2,15 triliun menjadi 2,127 triliun. Nah, ini kalau kita mau lihat sebetulnya dari ekuitasnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bahwa sesudah go public ekuitasnya itu perusahaan gitu ya berhasil eh, mendapat tambahan modal gitu ya. Nah, ini dari 242 miliar menjadi 2,5 triliun ya. Jadi sehingga asetnya pun meningkat dari 5 triliun menjadi 7,17 triliun. Labanya sendiri gitu ya 2013 dan 2014 sebetulnya relatif hanya mengalami sedikit peningkatan gitu ya, dari 713 menjadi 739 ya. 9 dibagi 713 meningkat 3,6%. Nah, kita coba hitung gitu ya bagaimana kondisi perusahaan setelah go public. Ini harga sahamnya ya, harga sahamnya. Jadi harga perdananya itu 6.500 ya, dan masuk di pasar sekunder. Pasar sekunder itu menjadi 7.200 tanggal 5 November ya, waktu pertama kali go public. 6.500 menjadi 7.200 ya, dan ini eh, harga sahamnya gitu ya, closingnya terakhir di Juli 2015, datanya ini 8.000 ya, 8.000. Nah, oke. Nah, ini kalau kita hitung gitu ya, hitung sebelum dan sesudah go public. Jadi koefisiennya ini adalah koefisien sebelum go public ya. Ya, masih 0,717 tadi untuk perusahaan tertutup gitu ya. Untuk perusahaan tertutup Z-score-nya ini ya 0,717 untuk X1. Ini 0,717, 0,847, 3,107, 0,42 dan 0,998. Ini Desember 2013. Lalu kita kalikan dengan nominal variabelnya. Ini variabelnya adalah working capital dibagi total aset. Working capitalnya 2013 itu berarti working capital ini adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar. 557024 dikurang 1655175. Ini kalau kita lihat aktiva lancar dia, oh sorry, ini udah 2015 2016. Ini yang 2013 ya. Kita lihat aktiva lancarnya itu adalah 557 ya. Dikurang hutang lancar. Hutang lancarnya
ini 1655 ya. Jadi saya input di sini 557 dikurang 1655 dibagi total aset. Asetnya itu sekitar 5011 ya, dibagi 5011. Ya, ini X1 0,717 kita kali dengan nominal variabelnya menjadi 0,16. Itu juga dengan laba ditahan. Laba ditahan dibagi total aset, EBIT dibagi total aset, nilai buku dari ekuitas dibagi total liabilitas, dan sales dibagi total aset. Ya, kita lihat ini skornya, dan kita jumlahkan, skornya adalah 1,58 atau termasuk kategori gray zone. Ya. Kalau kita lihat untuk perusahaan private, itu skornya adalah 1,58, ini adalah termasuk di gray zone. Lalu setelah go public Desember gitu ya, kita menggunakan variabel persamaan yang ini ya, perusahaan yang sudah go public. Ini adalah 1,2, 1,4 kali X3, 3,3 kali X3 gitu ya. Dan kita kalikan dengan angka variabelnya. Ternyata angkanya akan berubah menjadi 1,95 atau gray zone. Jadi dari dua periode ini kita bisa membandingkan sebetulnya bahwa grup perusahaan ini ya, Bluebird, waktu mereka memutuskan go public gitu ya tahun 2014, itu memang saat yang mungkin tepat gitu ya. Walaupun kalau secara akunting gitu ya, kalau kita lihat bahwa mereka masih memperoleh laba gitu. Memperoleh laba ini kalau kita lihat 2013 labanya 713 miliar ya, dan mereka go public di situ. Tapi sebetulnya 2013 mereka ini udah masuk ke kategori gray zone, bukan gray zone, sorry, sudah masuk kategori, oh sorry, masih di gray zone. Jadi mereka juga gray zone tapi di 2013, tapi mungkin kadarnya lebih rendah dibandingkan sesudah mereka go public gitu ya. Kan kalau kita lihat standar untuk perusahaan go public itu adalah 2,99, sementara skor mereka masih 1,95. Jadi terbukti gitu ya, terbukti maksud saya bahwa go public-nya ini mereka berhasil meningkatkan Z-score mereka walaupun masih terdapat dalam kondisi gray zone ya. Jadi teman-teman bisa coba lagi gitu, bisa coba lagi, boleh juga gitu kita download gitu ya. Kalau saya lihat sebetulnya pintas gitu ya, saya lihat kondisinya Bluebird ini mungkin akan lebih bagus di akhir-akhir ini gitu ya. Nanti kita coba waktu pertemuan gitu ya, waktu pertemuan saya akan carikan datanya, apakah mereka saat ini apakah sudah mungkin berada di apa namanya, di safe zone ya. Jadi sekarang masih di 2013 2014 mereka masih termasuk kategori gray zone. Jadi saya kira itu aja untuk pertemuan kita hari ini teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.